saya jadi kalau ada seruan Allahumma sholli ala Muhammad, ini jawab ya. Orang pokok ya, ini tak ada nih belum ya. Dan Allah Sallallahu Muhammad artinya sembahyang nak kanjeng Nabi, betul tak? Jadi ini terus terus cintailah ibumu, terus kepada anak cintailah ibumu, terus kepada ibu cintailah anakmu ya. Sholatol nang Muhammad nang kanjeng Nabi, terus Allah diri sholat nang kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan untuk supaya tidak membingungkan orang, kita terjemahkan bersolawat kepada Nabi. Kalau pakai ilmu bahasa, solawat itu jamak dari sholat. Jadi kalau solu kama ra'aitumuni, sembahyanglah seperti engkau melihat aku bersembahyang, berarti solu itu sholatlah. Kalau Anda bilang solu ala Muhammad, selama ini kan supaya tidak membingungkan, bahasa Indonesia ini bersolawatlah kepada Muhammad. Padahal harafiah sholatlah kepada. Jadi peristiwanya Allah sholat kepada Muhammad, Muhammad sholat kepada Allah, Allah sholat kepada kita, kita sholat kepada Allah. Musuh lagi. Karena kamu terikat yang disebut sholat adalah takbiratul ihram sampai sholat itu salah satu bentuk, dan itu sholatnya manusia kepada Allah. Sholatnya manusia kepada Muhammad tidak boleh seperti itu. Sama dengan ibu mencintai anaknya dengan musoli, oh cenderung anaknya dengan musoli, musoli bapaknya itu kan. Jadi cintanya ibu kepada anak beda bentuknya dengan cintanya anak kepada ibu. Konteksnya pun beda. Kalau kita sholat kepada Allah bentuknya adalah cinta dan pengabdian, tapi kalau cinta sholatnya Allah kepada kita adalah cinta dan pengabdian, mungkin tapi sama-sama cinta. Ini ya. Demikian juga kita sholat kepada Muhammad dan mengabdikan Allah, tapi menyatakan cinta dan ketaatan kita kepada Muhammad, tapi bahasanya sama, kata-kata sama itu sholat. Konten dulu kan jelas kan? Shollu ala Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu terang-terangan. Maksudnya baik, supaya terang-terangan kalau Gusti Allah gitu loh. Nek kowe terang sholat Allah terang-terangan kowe. Anaknya dari abdi. Aku dibangun kowe, kowe ngalami nek kowe tenang karo aku biar tenang karo kowe kan gitu. Nek kowe setengah-setengah karo aku ya setengah karo kowe kan gitu. Jadi kowe mau nek ngomong shollu ala Muhammad, sholatlah kepada Muhammad, jur kowe jawabnya shollu alaihi. Shollu itu kata perintah kita, padahal tadi diperintah shollu ala Muhammad, sholatlah kowe malah perintah shollu alaihi. Sing kok perintah ngopo? Dikongkon malah ngomong. Jadi nek pakai bahasa yang agak wajar sebenarnya, meskipun itu juga wajar, tidak apa-apa. Wong karepe ya tetap mengikuti. Nek kalimatnya agak tertib secara literasi, shollu ala Muhammad, terus kita jawabnya usolli alaihi, atau usolli alaihi, atau usolli alaihi. Jadi sembahyang nama Muhammad, yo aku sembahyang nama Muhammad, yo aku personal Muhammad, usolli ala Muhammad, shollu ala Muhammad, usolli ala Muhammad. Kan gitu. Utawa bareng nusolli ala Muhammad. Kan gitu. Ning angel itu harus kadung. Ya salah apa ning sing karpe bener ya. Orang masalah aku orang ngerti ya. Ning ngenake niku ya sih. Wong Allah dhewe itu istimewa nonton sholawat. Apakah Allah pernah naik haji? Pernah lucu. Masa Allah tolak. Allah menyuruh pemerintah kita naik haji tanpa Allah sendiri perlu naik haji. Allah memerintah kita puasa Ramadan tanpa Allah sendiri melakukan puasa Ramadan. Allah menyuruh kita sholat 5 waktu tanpa Allah sendiri melakukan sholat 5 waktu. Tapi Allah menyuruh kita sholat kepada Muhammad dengan terlebih dulu Allah sendiri memulai dan mempelopori sholat kepada Nabi. Yang saya terjemahkan sebagai sholat tadi. Padahal ini sholat, bentuk sholat Allah beda kalau bentuk sholat dengan Gusti Allah. Jelas ya?
Allahumma sholli ala Muhammad. Usolli usolli malaikat lelaki yo sing ora apa-apa. Kowe iki larang-larang. Wis ora apa-apa karo mati. Kuwi ora gimana masuk swarga. Sing berpendapat ngene selawat lan kok kowe tak dongake mlebu swarga. Sing berpendapat dungo nek tahlilan kan tak dongake mlebu swarga. Gitu ya. Cuma masalahnya kalau menekan dia tidak menekan sesungguhnya itu yang mungkin melakukan. Dan begitulannya ini sudah banyak berkata besar ini uang kalau didolaki ayo didongake mudah diterima oleh Allah SWT. Terakhir untuk bagian ini yang anda andalkan untuk menghadap Allah kanggo sego untuk sore ini kan anda sowan Gusti Allah di sore hari wis surute oleh mungkar wis memel ora kaya bayar iki ya wis sudah papat ini kan wis untuk bonus tahun hari ini lagi ya ini kan itu siap besok masuk ke kapan gitu. Nah untuk saya bangun usul menghadap kepada Allah ini yang kita andalkan itu apa? Sugih bisa nggak kekayaan kita andalkan? Kepandaian apa yang kita andalkan? Amal soleh, nilai-nilai yang Allah memberinya angka yang tinggi, ya pahala yang tinggi. Nah, sampai yang majlisan nyerikan buku ini apa saja? Persembahan setoran yang berjalan ini. Lungguh, kalau ngantuk tidak masalah. Wes pikirnya tunggu masalah begitu, pikirnya bisa terbantu. Kita dongak ini setoran Gusti Allah akan melimpahkan balasan kepada keluarga masing-masing. Ini sisi kenapa kita sholawatan, kenapa kita sholat kepada Nabi, kenapa kita mendoakan Nabi supaya Allah mensholawati. Kenapa? Sesuatu ingat Gusti Allah. Misalnya kalau ini rombongan Semarang ini, utusan Semarang ini, ya, utusan Komsel Semarang. Maju aku ini, gue ngomong soal sini, utusan Semarang. Sing iso diandalkan mewakili kita ke Allah. Sopo. Wong Semarang. Ya wis wong saya Indonesia, kirim utusan kepada Allah sopo sing iso diandalkan. Mau dan gue nak kok suruh-suruh ini mau dipaksoi kalau buka-bukaan kalau berniat, kalau berpandang kalau izin siapakah yang bisa diandalkan untuk menghadap Allah siapa? Rasulullah SAW. Hanya dia kok lainnya tidak bisa. Maka kalau Anda berdoa kepada Allah tidak membawa serta bukti cintamu kepada Rasulullah. Doanya bicara ada begitu. Makanya kita berselawat itu untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita mencintai kekasihnya. Siapa kekasihnya Allah nomor satu? Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad, maka dia menciptakan berikutnya. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan apapun. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta adalah karena sudah terlanjur menciptakan Nur Muhammad. Dan itu mereka itu menciptakan Nur Muhammad, Allah kan gaya gue, kan gaya aku. Jadi ya, kita minta salawatan. Oke, sekarang boleh tanya jawab kalau ada. Satu, dua, muncul langsung. Ya, tidak. Nanti habis ini tolong yang bagian sampai bisa respon, tolong direspon. Bisa mungkin. Silakan bisa respon sampai respon. Ya, silakan. Mas. Ya, silakan. Berarti hanya satu-satu, jangan dua-dua ya. Silakan, mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmi, asal dari Nganjuk. Pulau kuliah di
UIN Wali Songo jurusan bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah. Mau tanya soal sebenarnya apa yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia? Saya sebagai calon guru, saya itu menyadari bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia itu penstandarisasinya itu yang di daerah kota, di daerah maju itu semakin pintar, sedangkan di daerah yang tertinggal itu semakin bodoh. Terus tambahnya lagi, jika di dalam kelas tidak semua murid atau siswa yang kita ajar itu memiliki tingkat pintaran yang sama, tetapi faktanya para guru itu menyamakan setiap tipe mengajar. Jadi jika di dalam suatu kelas ada satu siswa yang pintar, maka satu siswa pintar itu dijadikan patokan untuk mengajar dan mengambil standar nilai. Mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bapak dari UIN sangat relevan untuk saya juga, karena ini urusannya langsung dengan pengajaran pidana. Saya tinggal di itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Kudus. Saya mau bertanya sedikit masalah tentang budaya, dan sebenarnya pertanyaan saya nanti itu sudah pernah saya tanyakan kemarin ke Gus Sabran sama Betanis kemarin. Dulu itu kan sebelum saya bertanya saya berkata mengutip kata-kata Umbu Tanggu Parandi pernah berkata, kamu boleh mengidolakan seseorang, tapi jadilah diri kamu sendiri. Dan juga salah satu idola saya yang dari sini juga pernah berkata, belajarlah sejarah jika engkau ingin menjadi Garuda. Nah, di Indonesia ini kan terdiri dari macam budaya. Dan kenyataannya sekarang itu kebanyakan itu pada merem masalah budaya itu. Nah, bagaimana cara kita itu, setidaknya saya tidak malu menunjukkan budaya saya ini. Contohnya saya ini kan asli Jawa, budaya saya Jawa, nggak malu gitu. Dan setidaknya itu nggak malu dan bangga dengan budaya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya Mas, sejarah Mas. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Sobat dari Pekalongan. Saya alhamdulillah sekarang masih sibuk dengan pengangguran saya. Sudah hampir 45 lamaran pekerjaan saya masukkan ke perusahaan sejak 2 tahun terakhir saya lulus dari sekolah menengah kejuruan. Yang saya tanyakan dari sini adalah mengenai nasib ketentuan Allah dan bagaimana kita mengkomunikasikan keadaan kita yang sebenarnya tidak kita harapkan. Kemudian kita mempunyai ekspektasi yang ini saya harus hidup bertanggung jawab untuk untuk kesejahteraan orang lain. Misal kalau saya adalah anak 2 tahun terakhir, kedua orang tua pun tidak bekerja, yang saya perjuangkan ini adalah kedua orang tua saya. Lalu bagaimana caranya kita mengkomunikasikan dengan Allah ataupun Nabi-Nya supaya kita tidak terasa komunikasinya itu satu arah gitu kan. Monggo mohon pencerahannya kan dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan undangan tidak tinggalkan. Ya, itu kan sesuai dengan di sebuah SMA, tetapi kadang itu saya bingung kok saya bisa dipanggil sebagai guru gitu.
sebenarnya guru itu yang seperti apa? Gimana itu Mbak Non minta penjelasannya, sebenarnya hakikat guru itu yang seperti apa? Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciptaan Brawangsa dari Semarang. Saya mau menanyakan, pasti di sini semua suka dengan musik ya. Tadi sudah diperkenalkan ada beberapa macam genre musik seperti rock, ada gamelan, ada terus bossa nova, sedikit lagu sedikit. Yang saya tanyakan, saya cukup merasa aneh dengan Indonesia karena banyaknya diskriminasi, Pak. Ketika misalnya saya orang jazz, tapi saya pengen belajar metal, kok dia kali bukan lagi kafe bro, orang sosial gue, tapi ini aku pengen bisa belajar ilmu yang lain, biar bisa mengaransemen seperti ini. Nah, yang saya pertanyakan itu, kalau wong sing takon iku piye, kudune awake dhewe iki piye dan nyatane iku piye. Sama satu lagi konsep hidup manusia itu kudune nyatane karepe iku pripun. Terima kasih. Selamat. Oke, ada yang sangat mendasar, ada yang sangat teknis. Saya mau yang sangat para alumni ini, dosen ini. Siapa yang akan harus terutama mengenai pendidikan? Oke, sudah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Farhanadani, asal asli Semarang, mahasiswa dari UIN Walisono. Mau menanyakan Pak, sebenarnya ini saya kan kemarin belum lama jadungan sama teman-teman saya. Teman saya itu menanyakan begini, kok orang zaman sekarang itu malah tidak amar ma'ruf nahi munkar ya? Malah begini, kenapa niku amar ma'ruf nyambi munkar? Terus kalau kan kita, dan maksudnya contoh ini napa ya? Zaman saat ini kata wong sini bagai kenceng mempeng sampai batu irang lah ibaratnya itu, tapi kok yo enak banget nonton itu tangkepnya ngapir mau ini terus merokok ini sampai mulai sudah di perintah pulau bersolat Jumat kok mulai sendiri angka cakot itu pribadi. Ya kan, nonton itu di berlakukan keapian terus ngambil pengungkaran di kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan saya, menurut Cakron itu melihat pemandangan yang seperti itu bagaimana? Dan satu lagi saya mau menyampaikan pesan saya, mumpung ada di sini, saya tertarik dengan Cakron ya, Cakron itu karena saya teringat oleh pesan ibu saya yang tadi disinggung juga oleh Cakron, salah satu grup yang GMS di Semarang, juga saya termasuk salah satu personil Dinas Jaya. Ibu saya itu pernah begini mengatakan seperti ini, uang zaman saat itu umurnya kiranya tapi uang sikit-sikit kok masuk, sikit-sikit masuk. Sebenarnya ini ilmu agama itu dan alat duit oleh penerang dan dengan musik itu menjadi lebih indah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru masih Jaya berarti nyanyi. Itu bagaimana? Berapa nyanyi? Ada ibu bapak dan sebagainya yang ada. Ya.
kita doakan juga Nasidaria itu termasuk salah satu pelopor ekspresi dengan formula tersendiri. Nasidaria itu satu formula qasidah dengan penggarapan musik modern antara modernnya bisa saya jumpai di Eropa Timur dan di Afrika Barat, persis Nasidaria. Jadi Islam itu berkembang luar biasa secara budaya. Nanti soal-soal kafe-kafe yang kita omongkan dikit ya. Sekarang saya persilakan yang berpendidikan yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu sama Pak Nun. Jadi Pak Nun itu anak-anak Pak menyerahkan mic ini kepada saya. Kalau seandainya penanganan, saya tanya pada saudara ya, karena sebenarnya penanganan enggak urusan kayak begini dijawab oleh saya, karena ada ketuan itu maksud saya. Saya kira yang lebih otentik dan lebih kredibel untuk menjawab karena memang urusan sehari-hari dan lebih pakar, lebih berpengalaman, punya catatan bidang tinggi dan akhirnya kalau lebih tepat untuk menjawab. Yang pertama saya ingin kita semuanya berdoa semoga Cak Nun ini panjang umur dan selalu sehat. Karena pribadi begini ini sulit ditemukan begini ini. Saya nggak membayangkan kalau pribadi seperti Cak Nun itu nggak ada apa yang terjadi di negeri ini. Beliau ini jujur saja punya fungsi untuk merekatkan negeri ini dari pecah belah dan cerai-berai. Kalau masuk ke kita sudah berdoa waktu tanah ekspresi cinta tidak apa-apa. Yang kedua, tadi saya lihat yang bertanya itu sudah besar dari Uin Walisono. Itu tangan Uin Walisono. Itu artinya karakteristik Uin Walisono itu nggak jauh-jauh amat dengan karakteristik Cak Nun. Cara berpikir keagamaannya, pemahaman keagamaannya itu lebih banyak pilihannya pada cara beragama yang substantif. Pilihannya pada mementingkan isi daripada kulit, mementingkan substansi daripada simbol. Dan tepuk tangan untuk Uin Walisono. Ya, selanjutnya saya ingin sedikit merespon dari pertanyaan Mas Azmi. Kalau kita mempertanyakan soal bagaimana proses pendidikan itu tampaknya kok ya diskriminatif. Begitu ada orang pinter, langsung orang pinter itu dijadikan standar. Yang lain-lain harus kayak begitu. Ini soal paradigma pendidikan kita. Memang cara berpikir kita, arus berpikir kita itu lebih didominasi nalar yang positivistik. Ukuran-ukuran itu dipatok dulu dan orang-orang diukur berdasarkan ukuran itu. Dan memang kita harus mengakui proses pendidikan kita itu lebih banyak menggunakan nalar yang positivistik itu. Padahal kita sama-sama tahu, meskipun saya bukan orang pendidikan dalam pengertian dari fakultas ilmu tarbiyah, tapi sesungguhnya nalar seperti itu tidak hanya pada dunia pendidikan, pada dunia hukum, pada dunia politik, semuanya itu pakai ukuran-ukuran dari semua pakai standar dan kemudian orang diukur berdasarkan ukuran dan standar itu. Padahal masing-masing pribadi, masing-masing orang, masing-masing murid itu memiliki karakteristik masing-masing. Guru yang baik mestinya guru yang bisa menyelami semua varian-varian yang ada di dalam kelas dan kemudian membuat treatment
yang cocok untuk masing-masing itu. Tapi cari guru yang seperti ini sulitnya minta ampun. Ya Pak ya, ini guru semua dari NU. Nah, sekarang di dalam dunia pendidikan kita semua dilakukan standarisasi. Jujur, standar pendidikan tinggi juga ada, standar pendidikan menengah juga ada, standar pendidikan dasar juga ada, yang itu ditetapkan secara nasional. Positifnya apa? Positifnya adalah ngukurnya gampang, lebih objektif. Tapi negatifnya semua yang sungguhnya pribadi dan individu yang sangat beragam dipaksa untuk diukur berdasarkan baju yang tunggal. Itu kelemahannya di situ. Nah, perdebatan seperti ini luar biasa panjang dan antara yang pro dan yang kontra itu selalu muncul. Bagi saya memang kita kalau ikut standar-standar itu lebih mudah untuk diukur. Nah, semua karena bukan alumni pendidikan Arabia, maka yang saya respon sebatas bahwa di situ ada kelebihan, di situ ada kelemahan masing-masing kita ini. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami itu, artinya seperti itu. Nah, untuk yang kedua Mas, sedikit yang terkait dengan kata-kata saya masih gitu. Kalau menurut saya, yang penting satu, tidak patah semangat, selalu berusaha. Karena memang Gusti Allah itu menguji orang macam-macam. Ada yang kalau jenisnya itu mungkin kalau diuji sekali daftar langsung diterima, terus umum Mas. Jadi berkali-kali ini diuji, tapi kalau masih punya daya tahan dan sabar, kok saya yakin sampean itu nanti tidak sampai 10 tahun yang akan datang, sampean sudah menjadi orang hebat, orang kaya, pensiun harus jadi usubir, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Imam Rosid, Sekretaris BPNU Tasman. Kebetulan sama alumni dengan Cak Nun, hanya Cak Nun tidak lulus, saya lulus. Cak Nun itu DO dari Gontor, kelas 5. Banyak pendidikan terhadap Pak Yai DO pasti gak apa berarti dengan aku karena saya lulus kelas 6. Iya, waduh kayak gitu saya tak lulusnya kayak gitu yang lulus kayak apa itu. Kemudian Kak Nun pernah saya kerjai ketika saya menggarap drama Bani Gede ketika di Gontor. Beliau disambati untuk membuat drama, saya pemainnya. Pas itu rame-ramenya menggelar lautan jilbab untuk donasi di Padu Ombo. Jadi pentas di Malang, kemudian pentas di Madiun. Alhamdulillah saya mengikuti kali itu. Banyak masaknya sama tapi nasinya sedikit. Kemudian Kak Nun pas saya kerja, Kak Nun itu orang di Unang. Kuliah sekolah di Gontor DO, kuliah di UGM DO, yang terakhir kami DO. Karena Mbak atau Ibu Novia itu kan istri Samsung yang masih yang tamu saya yang melahirkan penyanyi siapa namanya? Lotte. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan menambah dari dua pertanyaan tentang guru ya. Jadi innallaha la yughayyiru qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian memang begini, untuk merubah mindset anak kita itu sulit. Ketika ada anak SLTA ditanya, kamu mau kuliah di mana?
mau kuliah di fakultas kedokteran, pasti. Kemudian yang kedua, ada anak yang kayak kamu mau jadi apa? Dia pasti menjawab mau jadi polisi. Polisi dan dokter itu masih idola. Karena mindset kita ini masih mindset Belanda banget gitu. Untuk merubah mindset itu sulit. Kalau ditanya mau jadi apa? Dokter. Mau ditanya jadi apa? Polisi. Apa yang terjadi dari polisi dan dokter? Dia mengatakan uangnya banyak. Padahal uangnya banyak itu bukan dokter, bukan polisi, tetapi pengusaha. Tidak ada anak saya sekarang ini saya jadi guru. Saya tanya, apakah ada di sekian 100 miliar yang menjadi pengusaha? Tidak ada. Artinya apa? Merubah mindset kita untuk menjadi seorang pengusaha. Mau menjadi bangkit ya Allah atau yang dimagani sulit. Paradigma ini paradigma masih dulu. Maunya kerja dan kerja, tidak mau berusaha. Nah, menjawab pertanyaan dari Mas tadi tentang guru, format pendidikan Indonesia seperti apa? Ini masih agak bergolong-golong sekali lagi. Format kita mau bagaimana menjadi guru yang baik? Ambil aja dari pendapatnya dalam PHU mungkin ada 8 keharusan guru yang baik oleh Ibu siapa? Tidak oleh mungkin karangannya siapa? Hah? Itu Hall dan Ibnu Khaldun. Ya. Jadi dalam itu ada guru bagaimana tidak boleh membentak, guru tidak boleh diskriminasi, guru tidak boleh mengatakan anak itu yang baik. Oke, menjawab pertanyaannya ini, musik itu seperti apa? Sebenarnya musik itu ilham. Musik itu ilham. Wahyu. Orang merata solonisasi itu tidak mudah. Makanya sampai hari ini saya melihat musisi pada narkoba, dia nggak bisa ngarang, nggak bisa ngarang. Siapa pengarang musik yang terbaik di Indonesia? Rhoma Irama. Maaf, saya bukan cerita Rhoma Irama musik, tapi saya ingat lagunya itu manusia dari dalam kandungan sampai alam kubur, sampai dalam kubur pertanyaan itu sekarang semua oleh Rhoma Irama. Betul? Musik itu ilham. Bagaimana mau mencetak musik kalau otak ini nggak berpikir orang tua? Betul nggak kira-kira? Yang ngarang lagu perjanjian adalah Kiai Bukhari Masri, mantan ketua PCN kita semua. Kalau nggak ilham, nggak bisa. Nadanya yang ngarang Pak Jack. Kebetulan saya banyak sama ketuanya sekarang Pak Holik Jen ini saya banyak. Nah, apa namanya musik ilham. Kalau nggak ilham nggak bisa. Maka orang yang mencari ilham itu harus mencari hidayah Allah. Hidayah Allah bisa turun bagaimana? Allah kita panggil dengan apa? Asmaul Husna. Kita panggil Allah. Nah, Allah kalau dipanggil datang malaikat. Malaikat bukan Israfil, apa Israfil yang pakai sangkakala, tapi malaikat Jibril memberi wahyu atau ilham. Jadi seni adalah ilham. Nah, tentang karakter musik dan lain-lain itu memang musik ini tidak bisa lepas dari karakter manusianya. Orang barat musiknya yang musik itu metal rock. Lah kok metal rock digoni Semarang gak payu. Semarang apa? Campur-campur. Saya ini juga punya grup dan laris musik, laris. Ketika saya punya band, gak masih nanggap ya. Musik latihan terus gak masih nanggap, bosan. Coba dia kanjeng ini kok gak ditanggap di Semarang, bubar besok. Karena ditanggap dia berkembang. Nah jadi sekali lagi musik itu ilham. Nah, Ewati misalnya Ewati ini karakternya masing-masing. India seperti itu, Cina seperti itu, Jawa ya campur sari. Walaupun di Jogja dan dari ada. Karena saya beberapa kali ke Jogja acara Mantenan itu sudah campur sarinya ada. Artinya saya jauh agak besar. Oke, nah bagaimana karena masyarakat itu betul. Nah, apa? Wong Jawa juga ini metal rock, goyangnya apa? Campur-campur. Maka saya sering mengatakan, boleh kamu anak muda sekarang latihan rock, tetapi solonisasinya
duri fasolnya itu kudu cepat. Nanti kalau sudah agak tua, kamu pindah. Semangat Pak, biar aku lebih positif. Campur saja, pasti laris. Kemudian takdir bagaimana kalau masyarakat? Cara bahasa kondisi segmennya itu apa? Ya, segmennya itu apa? Sekali lagi, uang jodoh tidak segmen jodoh. Ini dong. Dari sarung daging, sarung kuku, sarung yon, dalam ini laku kinanti, ujung ya kok enggak nutup ini rok saat ini layu ya. Oke, kemudian konsep hidup manusia itu gimana harusnya tidak ada harus ya, kita mengalir tapi tetap upaya tadi Allah yang baik mati komen Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum akan merubah dengan sendirinya, nggak bisa ya, harus bangkit. Itu konsep hidup manusia itu bagaimana harusnya kita bangkit, kita keras sing kerja saja tertindas, apalagi kita hanya pasrah sampai dunia sahabat Umar kalau nggak salah ketika pagi melihat anak muda itu berdoa dengan tekan jemput berbukti kamu tidak pas kalau hanya berdoa innallaha yumtiru bahkan sama Allah itu tidak akan pernah menurunkan emas dari langit, tidak apa emas itu kuek-kuek dicari biaya itu gimana innallaha yumtiru bahkan sama. Ini konsepnya. Bagaimana? Kita harus berupaya inovasi dan harus bangkit untuk lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan, akan tetapi ta'aruf ya. Tadi dari PCNU, kebetulan kalau saya itu Muhammad dulu karena saya itu Muhammadiyah NU, jadi ini gabungan antara Muhammadiyah dan NU itu ada pada diri saya itu alumni pondok 4 tahun di pondok NU, nasibnya saja sekarang ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, juga ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Semarang Selatan, tidak bersamaan. Tapi saya juga tetap masih memilih tahlilan Pak Kiai. Jadi kalau di masyarakat itu koin tahlilan Mas ya siap, kadang mimpi manakib ya siap. Artinya apa? Sepanjang itu tidak hal yang apa ya membatalkan kita di dalam Islam, kita ngapain sih? Jadi dalam menjaga ya maka Muhammadiyah jalan lain ya kayak gitu ya. Nah, jadi dan bahkan anak saya juga ini MTS-nya di Pondok Al Asrar, milik Gus Nuhi ya NU juga. Saya juga akan ditemu abdi ini mau masuk anaknya ketua pemuda Muhammadiyah Pondok NU. Ora popo, aku punya cara lain untuk didik anakku. Ada yang unik dari Cak Nun yang barangkali perlu kita jadikan sebagai sandaran referensi dalam kita berpola pikir, berpola tingkah dan laku. Jadi kalau Cak Nun itu di komunitas Muhammadiyah, koyo wong Muhammadiyah. Kalau Cak Nun itu di komunitas NU, koyo wong NU. Kalau Cak Nun di komunitas partai tertentu, koyo simpatisan partai tertentu. Kalau di sini Cak Nun ini koyo yang boleh berjuang ini. Nah, ya kalau ini mau nambah nggak apa-apa kan, masna wasulasa kan. Jadi saya kira kalau di kota Semarang ini antara apa namanya organisasi tidak lagi menjadi hal yang membenturkan kita, dan sekarang antara anak-anak muda NU dan Muhammadiyah itu sudah tidak lagi debat masalah bulut katanya Cakman, karena sama-sama sudah tidak sholat subuh kabeh, jadi sholat bulatnya lewat ya. Mungkin demikian, terima kasih Cakman atas motivasi ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Kiai saya ingin merespon dengan menyumbangkan
Misalnya gini, jadi kue ono masalah-masalah dengan ombak sungai. Nah, aku jawabnya orang yang kali kue tak doang mata air, ini ya. Karena setiap jawaban selama ini selalu adalah masalah-masalah instan, pragmatis di wilayah yang merupakan akibat dari latih banyak yang abdul. Jadi saya akan jawab tolong kue akan jawab jawaban praktis waktu kue tak jangan sumber. Jadi melalui tiga pertanyaan. Pertama ini gampang ya. Pendidikan untuk manusia atau manusia untuk pendidikan? Manusia untuk pendidikan. Coba dipikirnya. Manusia untuk pendidikan atau pendidikan untuk manusia? Manusia dididik agar bisa menjadi yang terdidik. Tapi manusia untuk membangun pendidikan atau pendidikan untuk membangun manusia? Pendidikan untuk membangun manusia. Kalau saya ditambah kata membangun itu jadi terbalik ya teman-teman. Manusia yang dalam bernegara namanya bangsa rakyat. Ya. Rakyat untuk pemerintah atau pemerintah untuk rakyat? Pemerintah untuk rakyat. Oke. Manusia untuk pembangunan atau pembangunan untuk manusia? Pembangunan untuk manusia. Jadi fokusnya manusia. Ya. Arah tujuannya adalah manusia. Sekarang sebutkan dari seluruh polisi negara dan pemerintah kita yang mikir manusia. Aku kepingin berfungsi Departemen Nopo. Kata-kata presiden yang mana yang memperhatikan manusia? Tahu lah, guru pidato. Tidak ada. Selalu manusia dipersembahkan untuk pembangunan. Manusia dituduh butuh kereta cepat, dituduh butuh infrastruktur, dituduh macam-macam, sehingga manusia harus bekerja untuk pembangunan. Oke. Sekarang namanya pembangunan itu yang dimaksud itu menunggu dari adik atau gedungnya tambah dhuwur, gedungnya tambah dhuwur. Berarti kalau manusia jasmani rohani, nek gedung tambah dhuwur itu rohani apa jasmani? Jasmani itu berarti materi. Materi berarti kalau sebagai ideologi dari itu namanya materialisme. Betul. Oke. Jadi pembangunan Indonesia dan dunia ini untuk manusia atau untuk materialisme? Untuk materialisme. Materialisme itu dasarnya berhala. Jadi kita semua ini menyembah berhala dan Anda masuk fakultas-fakultas yang cenderung laku di depan berhala. Kita ya, oke, ini pertanyaan pertama. Kalau ngomong materialisme, aplikasinya adalah kapitalisme, betul? Betul ya, kapitalisme. Jadi urip itu menggol tiluku. Kalau saya jawab sedikit, dulu Cina itu tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi polisi, dia hanya boleh berdagang. Oke? Maka dia pintar dagang, maka dia menguasai ekonomi, maka dia punya omset yang satu orang Cina di Jakarta dari Taiwan kekayaannya melebihi 100 juta penduduk Indonesia. Mergo itu yang dagang, iso yang dagang, akhirnya suci tenang. Sementara kita yang selama ini boleh jadi apa-apa, tidak mendapatkan sukses dari apa-apa itu, sehingga sekarang kita jual apa saja, sehingga kita bisa dibeli oleh Cina, pejabat bisa dibeli oleh Cina, undang-undang bisa dibeli oleh Cina, betul? Karena kita tidak membangun manusia, kita melarang mereka jadi pejabat, tapi kita diam-diam menyembah materialisme. Materialisme diteruskan kapitalisme, diteruskan industrialisme, hasilnya adalah hedonisme. Betul? Akhirnya kita menikmati yang serba fisik, yang serba pokoknya ujung-ujungnya duit. Ini pertama. Jadi dari sini kamu bisa bayangkan, pendidikan juga diarahkan agar anak didik nanti laku di industri. Betul.
Itu namanya behavioristic education. Jadi anak-anak dipersiapkan, maka diberikan standarisasi supaya dia diterima di perusahaan-perusahaan dan dia tidak diterima di dalam sistem berhala itu pertama. Nah, saya sedikit mundur. Kalau sudah industri ada kotak-kotak itu bagian IT. IT jurusan ono bagian programming, ono bagian server, ono bagian provider, ono bagian BTS, jatuh macam-macam. Ada sub-subnya lagi gitu ya. Apa mana? Di bidang-bidang di luar itu pun sudah ada pembagian-pembagian. Nah, saya mewakilkan diri itu dirahmati Allah dengan tidak dibolehkan menjadi apa-apa. Artinya aktivitas orang dari apa-apa. Dosen orang mungkin diterima. Orang mungkin orang IAIN ngomong menerima aku dari dosen ke-9. Jadi aku secara intelektual akademis saya tidak punya. Saya pengajian seolah-olah seperti ini ya, hampir tiap malam sampai Sabtu besok. Saya tidak ada di dalam deretan para ulama dan ustaz. Saya tidak akan diterima dan tidak akan ditandatangani untuk punya status sebagai ulama, ustaz atau kiai. Paling kau mbak. Gitu. Artinya saya tidak punya tempat di wilayah aktivitas keagamaan, tidak punya tempat di wilayah aktivitas intelektual, akademis. Saya juga tidak punya wilayah di wilayah kesenian dan kebudayaan. Kalau Anda baca buku besar kesenian Indonesia yang tersebar seluruh dunia oleh KBRI, itu tidak ada saya, tidak ada kaitannya. Saya tidak ada di dalam kotak-kotak. Ya. Jadi pengusaha hidup, pejabat hidup, ulama hidup, ustaz hidup, seniman hidup, penyair hidup. Meskipun saya nulis puisi tiap hari, tapi saya tidak merupakan bagian dari deretan penyair Indonesia. Kiai Kanjeng, kalau ada sejarah musik Indonesia tidak ada Kiai Kanjeng. Kalau kita melihat dari sudut hidup di dunia, eksistensi, citra, kita lebih besar. Tapi karena saya tidak melihat hidup saya ini dengan mata saya, tapi dengan mata pencipta saya, maka saya berterima kasih saya tidak boleh bertempat tinggal di mana-mana. Gambarnya aku dijelek yang berjalan Kiai ini dijelek berjalan karena Kiai ini orang kaya disebut campur sari yoro-doyo buku, disebut musik sholawat, qasidah ya yang tetap buku. Disebut dangdut, ya itu bukan kita ya. Nih jangan dipikir dia pemusik dangdut. Kalau disebut metal, rock, swing, apa namanya? Jazz, blues. Kita Kiai membuka festival Indonesian Jazz. Kiai Kanjeng mengikuti diundang festival musik country di Italia, festival musik klasik dunia di Napoli, kalau kantornya di Teramo, tapi kita tetap tidak terdaftar di kota-kota itu. Jadi saya wayang yang hanya ada di layar tapi tidak pernah masuk kota. Gitu. Nah, apakah ini sedih, menyedihkan kalau saya memikirkan diri saya? Saya tidak pernah hidup untuk memikirkan diri saya. Kiai Kanjeng 24 tahun masih lagi bersama kayak gitu, seduluran, asik, tapi tidak ada dalam tataran musik Indonesia. Karena dia bukan musik para pemusik, ini musik para pelayan masyarakat. Dia musik kebudayaan, musik ibadah, musik keikhlasan, musik pelayanan. Gitu. Maka tidak ada kotaknya. Ini saya mau berpikir kayak ini saya anda tahu bahwa kowe nggak pernah jadi apa-apa, nek kowe minder kowe tak upload lagi. Orang aku kepala itu ada di apa-apa dan saya tidak pernah tergantung menjadi apa. Tadi kan sudah saya tanya awal. Sing penting kowe sapa, apa kelakuanmu apa. Sing penting manfaatmu apa kowe sapa. Upama gula kuwi ora disebut gula, ora masalah. Sing penting iki upama lombok ora diakoni lombok, ning sing penting orang-orang yang mengerti kepada Allah, yang akan menyatakan dirinya di dalam tauhid kepada Allah, dia tidak perlu laki, dia tidak perlu
siapa dia, yang penting dia mengerti manfaatnya di dunia. Betul. Jadi nomor satu, salah tidak pendidikan Indonesia di dalam menentukan filosofi umat dia. Terbalik. Oke. Teruskan pertanyaan kedua. Saya itu gembira Indonesia adalah satu-satunya negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Di mana-mana tidak ada konstitusi dan dasar negara seperti Pancasila, hanya Indonesia. Berarti di Indonesia negara dan pemerintah ada urusan sama Tuhan. Ada urusan sama Tuhan. Nah, kira-kira kalau presiden sama Tuhan berurusan, itu yang primer Tuhan atau presiden? Yang utama Tuhannya atau presidennya? Yang utama Allah atau bangsa Indonesia? Yang utama itu Allahnya atau Indonesia? Maksud Allah yang utama, gitu ya? Kudune Allah konsultasi ke presiden atau presiden konsultasi ke Allah? Kudune bangsa Indonesia takon Allah, Allah takon bangsa Indonesia. Kowe tahu takonan Gusti Allah sebagai bangsa? Presiden tahu karena Gusti Allah. Tahu sidang kabinet diawali dengan Al-Fatihah dan Sholawat. Tahu ono perusahaan atau BUMN mengambil bahan tambang dari kedalaman tanah minta izin kepada Allah. Pernah? Wae sapa ngene? Wae sapa segoro? Wae sapa daratan pohon-pohon hutan, gunung-gunung, sungai, lautan, wae sapa? Tahu jalur izin nang Gusti Allah ngomong. Nek kowe gawe ngerti desa apa syukuran desa kayak tahu negara apa ngerti negara. Tahu? Pernah negara secara resmi berterima kasih kepada Allah. Aku kata, iki tanah air dari sapa? Sapa sing iso gawe kayu? Sapa sing iso gawe segoro? Sapa sing iso nyukur wiwitan Allah? Aku kata, nek kowe iso gawe karyawan. Sing ngelokke karyawan ngopo nandi jam piro iki karyawan apa kowe? Kowe kok jerakan. Aku takon, nek manungsa digawe Gusti Allah, manungsa kudu ngopo melakukan nandi dadi apa? Sing ngelokke manungsa kok Gusti Allah. Tahu kan Gusti Allah. Benar. Nah, padahal pendidikan itu apa? Pendidikan di Indonesia itu tidak punya pertimbangan dasar mengenai manusia. Padahal pelakunya manusia, guru yang manusia, murid yang manusia, dosen yang manusia, mahasiswa yang manusia. Nah, manusia itu tujuan mereka apa? Apa teman manusia artinya lagi? Murid artinya, murid yang punya segala dia. Harap tahu kita hidup abadi. Kita hidup abadi, raiso bolos, raiso pensiun. Kowe mati, ora mati, kowe pindah ke urusan terungkap mati. Dan jangan dipikir ilmu tersimpan di kepalamu. Jangan percaya bahwa itu tersimpan di memori otakmu. Jangan percaya. Sukmu ledek, sirahmu ledek, dagingmu ledek, kowe tetap ingat semuanya. Jangan percaya bahwa memori itu tak otak kanan tak kiri. Women inisial sementara. Tapi nanti setelah kamu lihat, kamu tetap tahu semuanya. Jadi tidak di sini disimpan ilmu dan ingatan aku pikir itu, gitu ya. Oke. Tak balik di situ dua. Jadi manusia itu kenapa kali dunia? Tujuan utama hidup manusia itu apa? Kualitas anfa'ululinas. Itu kan prakteknya di dunia. Ujung perjalananmu itu apa? Allah, akhirat. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Jadi supaya diterima Allah lagi. Betul. Supaya ibaratnya kayak minta ridho, gitu kan? Ini benar berusaha Gusti Allah dan tetap diterima. Gitu. Jadi itu tujuan hidup manusia. Betul. Apakah pendidikan pernah memperhitungkan itu? Apakah kurikulum pernah mempertimbangkan bahwa manusia itu punya tujuan hidup karena dia punya Pancasila, dia punya Tuhan Yang Maha Esa, dia punya Islam, punya Kristen, tujuan akhir hidupnya adalah diterima oleh Allah. Betul?
Apakah pernah pendidikan diperhitungkan berdasarkan itu? Orang tahu. Gitu? Maka saat ini itu jangan kita bukan banget dengan isu sumber. Artinya sebelum lahir ada perjanjian tidak sama Allah? Berarti sudah ada dalam waktu itu. Berarti sudah ada kelengkapan pengetahuan ilmu dan semuanya. Ya, oke. Ini begitu lahir kita dijalani, reboot, restart, hard reset. Ya, begitu bayi kamu lupa, sehingga kamu harus mengingatnya kembali. Jadi pendidikan adalah alat, ruangan, dan fasilitas untuk supaya manusia mengingat-ingat kembali siapa dirinya. Betul. Dan kalian sama kue itu. Maka Allah memberi rumus wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum ulaika humul fasiqun. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri. Pernahkah anak-anak dididik mestinya manusia itu, ini yang kita, manusia itu, guru itu memperhatikan berbagai macam karakter murid itu. Rumusnya apa? Fadlallahu ba'dun ala ba'din. Allah mintai kowe, betul kalau mintai kowe karo kowe. Kowe digawe pinter badminton, kowe digawe jujur nek mancing, kowe digawe jujur nek ngudus, umpamanya. Dia apa-apa nek kowe sing ngudus ora iso betul. Jadi Allah memberi fadilah yang berbeda-beda satu sama orang, sama dengan yang lainnya. Fakultas itu disediakan harus dengan perhitungan terhadap fadilah Allah tadi itu. Tapi sekarang anak-anak dari fakultas berdasarkan fadilah atau berdasarkan nafsu materialisme. Nafsu materialisme. Jadi manusia meninggalkan dirinya sendiri, betul ya? Manusia meninggalkan dirinya sendiri. Manusia tidak bertanya, ya Allah, untuk apa engkau membuat aku himbauan kasih tahu aku supaya aku berlaku berjalan dan menuju tempat yang engkau tentukan. Karena rumusnya untuk kun fayakun itu harus innama amruhu idza arada syai'an, maka produknya kun fayakun. Jadi karepmu kalau pada waktu Gusti Allah itu digathukke nek iso. Ojo karepmu dhewe tok. Kowe kudu takon nang Gusti Allah dina jenengan itu pripun to karepmu kula matur. Sebab kehendak Allah sama kehendakmu kira-kira mateng-mateng. Kowe pengen jadi salah padahal Gusti Allah itu nyatanya dari duren. Sholat salah. Akhirnya sepet. Dan gitu. Nah, pendidikan behavioristis, pendidikan perilaku di mana anak didik sampai S3 itu dipersiapkan untuk kompatibel terhadap industri, itu pasti banyak pertentangannya dengan kehendak yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Dan itu. Jadi sekarang mas, seluruh yang Anda tanyakan mengenai pendidikan lagi itu jawabannya di mata air kita. Nah, sekarang yang sakit Pak, ada perspektif teman-teman sudah terlanjur berada di dalam hidup yang seperti itu. Susung besarnya sudah seperti itu. Bisakah kita menyelamatkan diri kita sesuai dengan kehendak Allah? Nah, saya tidak bisa menjamin, tetapi saya hanya bisa memberi contoh kepada Anda bahwa saya tidak pernah melakukan langkah hidup apapun kecuali di mata air yang saya sebut tadi. Gue tahu, dulu aku bersaing dengan dari apa? Aku tahu, gawe ketemu bendinanya yang dibendungi orang saya lagi, kira-kira aku berpolitik bisa tak dol, bisa tak kapitalisir, bisa tak gaya berkuasa. Pernahkah Anda membayangkan atau melihat menemukan ada indikasi bahwa saya akan menggunakan Anda untuk kekuasaan saya? Aku nggak tahu. Loh, aku ini yes, belum juga. Aku meneliti. Aku bagian itu ya wes, itu tau. Tujuanku ya meneliti. Dulu aku yang merangnya sih senang wes. Terus kita, gitu ya. Aku yang orang-orang yang evasi, orang yang seluruh kuih. Gitu. Lombok itu tidak perlu kamu kayak evasi untuk pedes ya orang sih. Nah, kalau gubernur tegas, dirasa semua panjang Lombok kudu pedes.
ono lambung terus kok gumun, ono gubernur tegas kok gumun. Ya jadi gubernur ya kudu ono tegasnya, ono lembutnya, ono moderatnya, ono hati-hatinya aku. Soalnya kan sing penting mau limo. Mau limo sing elek iki adat adon maling minum main. Mau limo sing apik kuwi melumah mangkurut modot mlebu. Lah, gue asosiasi mesti lama. Padahal hidup itu betul merumah itu artinya kamu sungai Islam. Kamu pasrah kepada kehendak Allah, karena kehendak Allah pasti lebih bagus daripada kehendak kita. Dan percaya 100%. Wes pokoknya aku mati percaya dalam Gusti Allah. Gak pakai iman. Aku mengalami apapun di dunia aku pakai. Itu sebabnya Pak Ahok percaya sama saya, Pak, bagi presiden tak pakai iman. Akhirnya dulu kalau dia. Nah, menurut katanya gue ini dunia yang uang itu ada di lautnya. Baikun, mengajar di sufla kan gitu. Gue bisa mengerti, bisa mengenai, ojo mengerti kok dari sok mengur, sok Indonesia. Itu mau begitu pada situ. Gue mesti mengenai pikirannya. Kalau aku ya beliau bagi model orang radikal itu kontekstual pada ruang dan waktu tertentu dan pada kondisi tertentu. Melalui murid model mulut mungkin lo nek pas kue tak curangi dunia sesuai radikal. Jadi radikalisme itu muncul karena ketidakadilan yang terlalu panjang yang menimpa suatu kelompok. Tidak benar-benar aslinya radikal enggak. Nah, kita tidak sikil terus kan pertama, Masya Allah, Subhanallah, selesai dia. Enakat kamu, cangkemmu ngomong dia. Saya bilang sama Luhut, karena bisnis soal Ahok datang ke rumah saya dengan Pak Luhut, sana jangan takut sama Allah, sampai harus memperbaiki keadilan harus begitu, karena orang pilih Allah itu saking lorongnya hati ini. Nah hati ini lorong ini mesti berkuasa ini, dan kalau misalnya Allah Akbar, masa mesti pilih, ya mesti Allah Akbar. Ini jelas ini loh, enggak jelas. Jelas ini kalau mau dari ngomong dia yang itu ya misalnya. Dan tidak ada radikal liberal, ada tempat masing-masing, kadang liberal. Kalau berpikir liberal, berpikir bebas, tapi akidah tidak liberal, akidah konservatif, betul enggak? Akhlak modernnya, kan gitu. Apa? Fundamentalis, harus fundamentalis, orang harus berbicara. Saya orang fundamentalis ketika saya harus berbicara, kan gitu. Orang yang dunia nggak satu semester dulu, orang yang dunia. Saya fundamentalis untuk soal itu. Misalnya, akidah saya kepada Allah itu saya fundamental, tidak bisa salah. Nek kepingin soto anane rawon, aku lagi fundamentalis. Ya, ojo dulu sembarang fundamentalis. Nek berkeluarga liberal itu. Jadi itu kalau kamu bersama liberal, terus yang diri ini. Gak bisa kalau berkeluarga harus tidak liberal. Ngomongnya orang sendiri di rumah konservatif, di rumah liberal. No, mana keluar. Gitu ya. Ya. Jadi saya ingin kasih. Anda pikirkan yang mendasar itu, maka ayat itu, maka Anda akan temukan. Tidak mungkin juga menggunakan standarisasi karena seluruh lembaga pendidikan kita itu dipersembahkan untuk industri. Maka di tengah itu mari kita mencari keselamatan, mari kita mencari peluang-peluang untuk tetap menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kowe lan diundang belum jadi satpam di gereja iki. Isane iki ya salah apa? Apa nek kowe dari satpam di gereja njur dadi wong Kristen? Apa nek kowe nunggang pesawat kowe dadi kaya sing gawe pesawat wong Kristen ora? Apa nek kowe mlebu kandang wedhus yo dadi wedhus? Apa nek kowe mengucapkan selamat Natal yo dadi wong Kristen?
Apa nek kowe mendatangi pengantin, undangan pengantin, kowe kudu setuju nang bojone. Ora terus saya jangan bicara sopo pokoknya dari mandanan aku teko orang kudu setuju dadi nek kowe mengucapkan monggo nakal, monggo apa kowe kudu setuju ya setuju. Ya orang sudah kenal. Saya dengan Bu M ini saya tidak pernah bertanya agamanya. Saya kenal 30 tahun sama Bu M. Dan I never ask her what is her religion. Itu biarkan jadi rahasia dia. Dan saya senang kalau itu jadi rahasia dia. Dan gitu, saya tidak pernah tanya. Anak mereka dulu rata-rata itu dia. Mas Toto itu yang di dalam sana, yang diantarkan itu, saya tidak pernah tanya agamanya apa. Sampai suatu hari ketika saya ajak mereka umroh, mereka yang Mas Toto ini saya aku orang bijak loh, ini loh, Mas Toto Islam loh, ini orang terus ini Mas Toto dulu, sudah akhirnya Mas Toto ternyata dia yang paling busuk di Mekah, dan dia yang jadi imamnya bocah-bocah itu wah malah sapi itu begitu malah 14 satu rajinnya tapi itu deh misalnya mudah-mudahan dasar pikiran ini akan membuat Anda relatif lebih mampu menjawab semua pertanyaan pragmatis yang Anda tanyakan tadi ini ya nah soal pegawaian ini kalau bayar ini kan uang pulau ini belum sepuh belum buatan kerja nih simak ini kalau kebetulan nih jalan itu tangannya jam 9 ngaros siang itu nah pulau dereng sampai ngomong-ngomong sampai cuma bantu asal-asalan gitu nyapu mati arahan gitu nah Oke. Jadi ini ada beberapa kemungkinan. Satu, melamar supaya dapat kerjaan dengan berbagai macam jalur. Nomor 2, belajar untuk bisa menciptakan pekerjaan sendiri di swasta, entah di bidang ziroah, entah di bidang sinaah, entah di bidang tijarah dari kan. Kalau sinaah ziroah ini kue gawe sesuatu, bisa nandur, bisa ngomong apa? Coba kira-kira ini bisa nggak apa jajan pasar, apa kerajinan, apa jajan itu lagi itu layu-layu mabi komentar bukan layu-layu mabi yang besar ya, gue boleh pimpinan untuk bisa membangun pekerjaanmu sendiri. Nah, di bidang sinaah berarti kamu bikin sesuatu kerajinan, merubah pokok, servis, apa ya, atau macam-macam, ada kemungkinan ya. Ada banyak kemungkinan. Kalau tidak, gue mau memasarkan apa ini kalau boleh ya, kan bisa. Tiga kemungkinan nganggur, gawe, dodolan, pemasaran. Gue seorang, so. Dan pimpinan jalur pemeriksaan waktu. Ambil bersolat, kalau mereka bersolat turun mengbimbing supaya sesuatu manfaat dan berada ini ya, terus ya, aku kalau aku pegawaian, aku jelas kalau pegawaian ya. Nuwun yat-yate komunikasi ke datang Gusti Allah menika Gusti Allah iki mendelok atimu ora ndelok kalimatmu. Kejaba salat apa jeneng kalimatnya teko persis. Nek begitu kowe selama tahun ngomong karepmu. Sakarepmu cara Jawa ning dilakukan yaitu jadi ada yang berpendapat bahwa doa itu harus persis seperti Rasulullah. Jadi kan Nabi harus nyusun dua macam-macam berubah ngapal itu. Dan kowe saiki mau cek penyadaran terus mengalami sesuatu terus dibuang itu ngapal itu kan Nabi kan pasti ngomong itu. Terus yang penting aku kerja terus. Terus orang yang apa orang yang mereka ya wis bismillah. Atau Rahman-Rahim orang yang wis ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kowe kaliane cak enggak. Lu enggak. Sing aku mau Gusti Allah. Ono lho iki macam-macam. Pokoke aku ini
Terus rumah kamu kudu ngomong dengan Gusti Allah. Memang disuci. Rumah sama sembarang ini lagi biji mau ngene. Ya itu. Jadi Gusti Allah itu maha besar, maha lembut, maha pengampun, maha pengayom. Sudahlah hatimu kepada Allah yang sungguh-sungguh. Tiap-tiap orang tiap. Orang tiap itu hatimu kemana-mana Gusti Allah. Ya. Oke, yang lain menurut saya apa ya? Tentang mencintai kebudayaan dan kalau sudah mencintai dia bisa bermesraan. Supaya apa? Mencintai setidaknya itu tidak malu dengan budaya sendiri. Yang bisa terbang, kok dari awakmu. Jadi misalnya aja mereka budaya, masuk juga di wong Jawa, isin itu absurd, apa sih isin dari wong Jawa? Kompisah di kafir itu mobil. Kan ya, dia kalau kafir, itu banyak. Dengan suatu pulang rokok, dia. Ini kalau tak tetap kelampai sesuai yakin dia yang saya sendiri, ya orang rokok tuh di kafir dia, sendiri kita orang kafir. Di Vietnam orang rokok, Mbak Tia itu dulu ketika awal nikah sama saya kan di Vietnam habis terus-menerus. Dan Mbak Tia ditanya sama Mbak Tia gimana rasanya punya suami di Vietnam terus, dia tidak apa-apa gitu. Lu kan tidak apa-apa. Lu kalau suami saya di Vietnam baru masalah bagi saya. Kalau suami saya di Vietnam kan itu menambah sayangnya Allah sama kita semua. Tidak ada masalah. Kita berdua ya oke. Tidak perlu dia caranya dan dia tahu kan banget. Jadi kita mau Vietnam. Dan Allah sayang aku. Barang siapa dijahati oleh manusia, insya Allah dia akan mendapatkan berkah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku di kafir-kafir ke macam-macam jawab itu kata jenengan itu matanya Gusti Allah, kenapa begitu apa? Sing berhak ngerti kulon itu Gusti Allah, terus sing ngerti kulon itu Gusti Allah. Dan jenengan itu nopo sekretarise, nopo ajudane, nopo pengane, nopo laksana. Dan sekarang aku menjawab kalau beliau apa jawabnya memang ya sing pertama nggih kula kafir. Nggih kula bid'ah selawatan bid'ah ini apa bid'ah iki. Kula tak bid'ah dengan bosan ini ya. Buat masalah hati itu. Kamu sudah tidak usah menyuruh dia seperti kamu. Wong dia sibuk meniru Anda seperti dia. Anda jangan ikut sibuk meniru dia seperti Anda. Biarkan kambing dan biarkan yang anjing. Biarkan aja. Dan dakwahmu tidak perlu dengan kata-kata. Yang tidak yakin sebagai kambing terus. Aku orang-orang itu pedus, ini bapaknya aku minta itu ngomong gitu ya Mas ya. Yakini. Aku terakhir. Contohnya isi jadi wong Jawa itu apa contohnya? Menjalankan budaya Jawa terus di sini contohnya apa? Contoh berpakaian. Kalau berpakaian seperti ada istilah juga sekarang istilah dukun. Mindsetnya sekarang gitu. Nah, kue sembarang kok ngopi, sembarang kok hitung. Rumah sama aku mengalami kue Pak. Aku mengalami kue hal-halnya ya. Ayo kan biarkan rumah. Yo kan. Aku dihina orang ketika kami sama Mbak Novia itu. Jadi Sabran, anak saya itu kuliah di Kanada. Terus ketemu sama teman-teman sudah ngobrol, mau rasanya gitu. Tidak ngerti bahwa Sabran itu anak saya. Tapi dia ngomong dia. Gila sama dia itu. Waduh, ngapain kamu sama orang tua itu? Dikasih makan apa sama Seniman itu? Waduh, itu orang. Jadi orang tua kayak gitu kok bisa loh dari Novia itu. Jadi orang dia Sabran memang mereka ya. Dan dia tidak pernah bilang bagi anak saya. Karena anak saya tidak boleh saya antarkan untuk menjadi anak saya. Dia harus lepas sebagai dirinya sendiri. Makanya
Misalnya ketika dia bikin neto, itu tidak ada orang-orang bagi anak saya, dan saya sendiri tidak tahu bagi musik. Aku diri yang lagi gitu. Jadi saya kadang-kadang bingung kenapa sih Pak Haji Roman mengangkatkan Ridho menjadi Ridho Roman menjadi pemusik, waktu lansing ada Pak Roman. Aku mau ojo nganti sadar kebebanan aku abot mulai kan Nabi Muhammad orang dikai anak lanang gitu kue kuat bagi anak kan Nabi begitu kan Nabi Romo kabeh orang kue kubur orang bapak kamu yang muda gitu ya kalau Microsoft itu anaknya stres karena tiap orang menyuruhnya dia seperti Microsoft aja. Makanya gila anaknya orang kalau dia tidak kuat. Makanya saya di dunia kasar jangan sampai ketahuan dari anak saya. Bukan karena saya orang besar, tapi kan saya adalah eksistensi yang bukan dia juga bukan saya. Kan gitu. Jadi harus kita lindungi. Jadi pewarisan atau regenerasi itu tidak gitu kalau saya. Jadi gue yakin kalau Pak mau jalan dukun. Oh jalan dukun, apa tuh mana HP? Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kan sekarang kan seperti itu ya. Soalnya yang dikembangkan sekarang kan budaya barat, budaya Arab, pada merem pada budayanya sendiri. Sekarang orang khususnya Jawa Tengah ini. Tapi orang gue ngantuk kalau aku nggak ya. Nah, orang gue dukun lagi Mas dukun nih, sorry ya. Khususnya jadi kamu kok gue dibombong, ngomong dibombong banget. Waktu kita dijajah, kita tahu kamu kafir. Dan tahu kalau saya kafir. Gue suwe blok, gue suwe. Asal kamu yakin bahwa kafir tidaknya kamu adalah Allah yang menentukan. Dan kamu tahu bahwa kamu sungguhan sama Allah dan tidak kecil dikafirkan orang, gitu loh. Anak kerja yakin ya, gue yakin jalan dukun. Ya pas gue arep ngejadi kawedok nang Morotomo ya jadi bagian kene. Nek kowe ngejadi kawedok nang bapak ibune berpakaianlah seperti yang kira-kira bapak ibunya bisa menerima kamu. Itu namanya siasat yang baik kan itu. Ojo dulu awakmu, aku dhewe ora terima kalau bapak dan ibune ndak ngofinya. Sampai akhirnya kita kawin lagi kan gitu. Aku kira diterima. Nih, saya bilang sama dia, nggak apa-apa saya bisa diterima, tapi nanti ketemu saya dalam waktu 2 menit dia cinta sama saya. Yakin? Sudah lah, saya gitu. Aku jangan ya yakin, ini pokoknya yakin. Kamu tahu nggak Allah itu sayang sama kamu, kalau kamu yakin, bisa dia jangan waktu nanti papa. Saya cium tangannya langsung dia cinta saya, dia rangkul saya, dia peluk saya. Pasti. Aku jadi ya yakin. Lain berdua aku ngomong dulu, berjawab dulu dong. Mesake ya. Dia kalau tak kabul, dari sini California, gitu. Tak kabul, ben terus kabul ngomong tentang bojone, ben bojone ya seneng. Akhirnya dikabulkan. Betul mas. Allah itu sayang sama kita. Harus yakin supaya Allah menjadikannya itu sungguh-sungguh. Inna Allah balighu amrihi. Allah yang menyampaikanmu ke yang kamu kehendaki, yang Allah menujuinya. Surat Al-Falaq ayat 3. Pas kali. Benar ya? Itu lama. Sampai beli bojo. Oke, orang suci-suci. Oke, bojo sampai dimojek. Kudu numpak angkot terus dengan menang-menang satu orang berdua ngomong dia bunga dia jenis satu kasih insyaallah kita beli motor yang lebih ya gitu ya terus ternyata 6 sasinya bulan hasil setahun tak hasil gitu akhirnya Jibril itu Gusti Allah dia gini
bisa kiri sisi kaya bisa kiri sisi kaya kadang janji nang tujuh ini kono kayak isi kapiti kono boleh di motor di sekarang gitu, bener gak mas? Allah itu gitu, makanya yang dekat sama Allah itu bukan milik ulama, Allah bukan milik nabi, Allah milik kita semua. Terakhir sekali sampai Allah itu setengah didebat sama malaikat Jibril. Ada seorang penyembah berhala umur 84 tahun sakit, terus dia minta tolong kepada berhala, ya berhala, setelah menyembahmu seumur hidup kalau umur 84 aku sakit, tolong sembuhkan. Jenenge berhala ya menengai loh, diomongnya kemana-mana. Suwe-suwe suaranya aku menyembahmu 84 tahun, kalau kamu tidak bisa menyembuh, tidak mau menyembuhkan aku akan menyembah, dan katanya Allah itu. Saya dengar ada Allah itu, nanti saya sembahkan kepada kamu lagi. Yang menang malaikat, saya menerima malaikat Jibril langsung sudah mengalami ke Allah. Ada hamba yang menghina, dia bukan beriman kepadamu, tapi dia bilang yang namanya Allah itu. Lelaki lagi. Jadi saya kira itu ngomong itu presiden Indonesia sama lelaki lah presiden, lelaki lah. Gubernur Jawa Timur siapa? Jangan gitu. Nah ini, lelaki lah kan. Anak Allah bukan dulu ya, lelaki harus dipilih. Apa kamu membayar katanya Allah gitu. Kamu dilecehkan, dinisbah kamu gambar. Oh tak boleh jadi lu bisa sekali. Pulau jaluran beralami putus asa jadi hati gue. Terus pun tapi dengan kata jadi orang kok sebuke panas ke lebih pun merasakan dengan hukuman percobaan setahun. Dari terus misalnya kalian berpikir orang mikir begini, nek aku orang aras ke kongkui, bedanya aku kalau beraulah tiongkok, maka Allah menunjukkan dia. Itu percaya ya? Oh jadi sih, nek kamu pangan ke, aku betul, aku baru. Benar ya? Kamu sendiri yakin, kamu sendiri tidak yakin ya, kamu lakukan kesebaran, gitu ya? Oke, mudah-mudahan paling tidak membukakan pintu untuk bisa menjawab masing-masing. Kita tidak bisa menjawab secara pragmatis dan teknis semuanya satu persatu. Kita akan kumpulin berbilangan ya. Ini komputer dulu gampang lah, aku masih jibil kalau. Nek Anda menjadi orang yang lebih seimbang, terus berarti aku senang hati gue. Berarti Islam Al-Quran kan jilbab itu kan. Zaman itu ada yang jilbab kan? Bukan hanya saya, si Ciluru SMA Muhammadiyah Robiah Senyender ya toh, zaman semua ya itu loh, tidak membuka pondok iya kan berkonon cita-citanya adil pemain banyak jadi satu kan satu motor dan ditangkangi kan buat ini tapi kan kita ingin melakukan sebenarnya kalau kita berpikir normal, ajar, konvensional, orang ini ngomong lautan ya konsumsi jauh siji, bapak saya jangan ngisi Ciluru satu kali betul ngisi Ciluru kok gini wani ngomong lautan, jilbab, lautan wih dan puisi itu yang nekat nulis lautan jilbab aku melihat ratusan jilbab tidak ribuan jilbab menghampar seluruh Nusantara, tidak jutaan jilbab memenuhi Nusantara Raya. Terus malaikat tadi berdoa ngomongin si Ciluru segoro. Terus aku pikir ya Allah saking bahasanya saking ingine wong Indonesia itu berebut pakaiannya ini sampai nekat ngomong lautan. Terus kalau bisa
akhirnya dikabulkan. Sekarang dosugih betul jilbab, ya, dosugih toko jilbab sak Indonesia sugih kabeh. Orang sekalian sopo sing ben gawe. Ya tapi itulah fadilah Allah kepada saya. Orang diberi fadilah menjadi sesuatu, saya diberi fadilah tidak menjadi apa-apa. Dan itu semua sama-sama nikmatnya, sama-sama rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku ora masalah. Itu gede hatimu, ya. Itu gede hatimu ojo kaget. Allah sing kuwasa dibukuhe dibantu ya. Terus maju. Nekat. Paranono. Calon bojomu. Pak, itu 10 surat kalau ini banyak dikur. Ini keluar cintakan kepada Allah. Ini betul-betul pun mangkeng apa? Mangkeng apa? Disuruh apa saya? Untuk membuktikan cinta saya. Pemudot. Pemudot balik, kaitan balik. Ya, sudah naikkan mengukur dosis. Tadi apa yang namanya ilham tadi? Ilham tadi. Jadi ilham juga kau mempelajari ada ilham, fadilah, ma'unah, karamah, wahyu. Ini dua macam. Boleh bisa karena Allah memang memberi kadar yang berbeda kepada orang yang berbeda. Kalau Nabi diberi gumpalan yang sangat canggih yang namanya wahyu, kalau wali dikasih lumayan yang namanya karomah, nek wong biasa dengan perilaku paling pol dikai ma'unah, fadilah dan ilham. Ono sira tumrajul seorang ini kabeh dikai. Itu pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua adalah tergantung sosokmu Allah mengkai. Ya, dari kowe aplikasimu sepiro, hadismu sepiro, US-mu sepiro, nek iki ya kan, nek kowe iki jos operating system jos kae dengan WS kalau silae ya Windows-mu iso Windows 31 kae ya kan. Ayo bicara kayak ayo apa orang iso mengakses ya kan. Itu seperti handphone Nokia zaman tahun kilo kalau Samsung S7 kamu mau mbak itu ceklek hasilnya sama-sama benar tapi beda yang satu pixelnya tinggi resolusinya dasar sendiri pokoknya sendiri kalau saya nah jadi kesimpulannya adalah tingkatkan kadar rohanimu, tingkatkan software batinmu, tingkatkan ketulusan pikiranmu, kejujuran dan kekudusan dari cara melihat segala sesuatu. Kalau kamu meningkat softwarenya, kamu akan bisa mengakses data yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu soal akses, gitu kan. Ojo nyalahke datane wong kowe dhewe sing duwe. Wong kowe nganggo Microsoft Word, kowe harus buka GDR, GTD, terus buka gitu ya. Jelas ya? Betul ya? Baiknya gitu, kendel gitu. Kowe kalah sama itu. Aku nyebut Bandungan, dulu tapi itu paling ngaji pulau Bandungan. Menurut jodoh kowe. Langsung ya? Langsung. Ya. Belum? Katanya belum pulau ayam. Allah itu menjodohkan hambanya dimanapun Allah berada. Jangan pernah terlalu meyakini kehendakmu. Jadi gue harus dakwah, aku dia orang tahu wani dakwah, sing tak lakon iki pokoke ngelakoni apa semua dikontrolnya aku lawan itu dakwah. Karena Allah punya rumus innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi
Maha. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapapun meskipun dia engkau cintai. Aku yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi awalnya aku ingin nabi kali-kali. Ojo sibuk ngerang, ojo ya Allah bila dia tunjuk. Ya, jadi cinta segitiga yang itu ojo langsung nyeneng. Patus pura dibayar. Patus pura dibayar. Oh, kau harus duit? Calon. Oh, duit calon. Harus duit. Berapa ya? Masa apa itu ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita sholawatan yang halus ya. Mbak Nia, Mbak Yuli, Mbak Mas Joni, Mbak Jabu. Nanti puncaknya baru kita kasih lagunya Mas Joni untuk bapaknya, untuk beliau-beliau ini, karena beliau kan kita campur sari dan itu berangke ya, udah siap? Oh, udah nyanyi? Oh. Ya, mulai dulu. Dan banyak kita itu, banyaknya itu. Kan udah potongan ini ya. Orang dukun itu baik, kenapa? Kenapa dibilang dukun itu jelek? Jelek baik tidak ada identitas dukunnya, tapi apa yang dia lakukan. Dokter pun tidak pasti baik, dokter bisa buruk, dukun juga tidak pasti buruk, dokter juga bisa baik. Ojo kapusan boleh. Aslinya saya menerusin gambar dia dukun tabib kuwi. Dokter itu kan alternatif dari barat. Kenapa sekarang yang dukun disebut alternatif? Ini terasa kalau saya mantap kalau apa ya? Ini nggak boleh ya, dukun berarti. Kalau misalkan budaya, jadi masuk kedudukan ya budaya. Pak Wuli sekarang, pokoknya udah ngomong, atau gue kan dimasakkan bapaknya. Terus pasien itu berkomentar, padahal kabeh wong tau di masalah, terus gak bisa gue. Oke, jalan dan jawabannya untuk silakan Mas. Kemudian kita kumpul bareng-bareng.